Hai para penikmat catur, selamat datang kembali di video gua. Dan sebelumnya gue mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, di partai kali ini gua akan bahas partai yang menarik antara Boris Spassky melawan Tigran Petrosyan yang dimainkan pada kejuaraan dunia catur tahun 1966 di Moskow, Rusia. Oke, mari kita langsung ke pertandingan dan saksikan jalan pertandingannya. Let's go. Boris Spassky memegang putih, Tigran Petrosyan memegang hitam. Permainan dimulai dengan langkah pion ke D4, Petrosyan kuda ke F6, lanjut kuda ke F3, pion ke E6, dan gajah ke G5, tore attack. Nah, di sini Spassky memberi pin ke kuda sehingga memungkinkan pion maju ke E4. Petrosyan membalas dengan D5, langsung mencegahnya, dan lanjut Spassky kuda B ke D2, Petrosyan gajah ke E7, lanjut pion ke E3, dan di sini tentu ya hitam bisa melakukan rokade pendek. Tapi Petrosyan punya keputusan lain, kuda B ke D7. Ya, dia fokus untuk mengembangkan perwira di sisi menterinya terlebih dahulu, masih belum berkomitmen gitu mau melakukan rokade panjang atau rokade pendek. Masih belum berkomitmen. Oke. Di sini lanjut gajah ke D3, pion ke C5, dan ancamannya di sini adalah pion ke C4, memukul mundur gajah yang mengontrol petak E4. Ya, dan Spassky merespon dengan C3, memberi ruang mundur untuk gajahnya. Petrosyan B6, rokade pendek dari Spassky, dan gajah ke B7, kuda ke E5, dan Petrosyan menukar kuda dengan kuda, pion makan kuda dan menyerang kuda ke D7. Nah, sekarang putih punya dua opsi, menukar gajah atau gajah ke F4. Dalam posisi ini Spassky memilih gajah mundur ke F4. Oke. Jika dia memilih opsi gajah tukar gajah dan F4, ya bisa dikatakan opsi ini adalah opsi yang aman ya, karena ya pion E5 pada posisi ini nggak ada masalah. Berbeda jika kita bandingkan dengan setelah langkah Spassky ini ya. Nah, sekarang pion E5 menjadi terisolasi dan tentunya pion ini akan jadi sasaran oleh Petrosyan ya. Oke, permainan berlanjut Petrosyan, menteri ke C7, kuda ke F3 dari Spassky, H6, dan ya sudah jelas di sini Petrosyan akan berkomitmen rokade di sayap menteri, rokade panjang, karena dia sudah memainkan langkah H6, bersiap melakukan langkah G5, menyerang melalui sayap raja, dan Spassky menjawab dengan B4. Spassky menyerang balik di sayap menteri, G5 mengancam gajah, gajah mundur ke H3 dan H5. Terus menyerang di sayap raja, kali ini mencoba menjebak gajah dengan pion maju ke H4. Nah, jika di posisi ini putih membalas pion ke H3, langkah G4 mengusir mundur kuda, dan penjagaan di pion E5 akan lepas. Ya, jadi Spassky memilih pion ke H4. Tentu Petrosyan memakan pion dan gajah ke F4. Oke. Di posisi ini jika pion makan pion, maka sudah dipastikan pion E5 akan hilang ya. Ya, dan dengan mengorbankan satu pion, Spassky berhasil mempertahankan penjagaan pada pion E5. Oke, di sini Petrosyan rokade panjang, pion ke A4, terus melakukan serangan melalui sayap menteri, dan Petrosyan menghentikan serangan Spassky melalui dua langkah. Langkah pertama C4 mengancam gajah mundur ke E2 dan A6. Nah, setelah langkah ini serangan putih di sayap menteri bakalan sia-sia. Kita ambil contoh nih, pion ke B5, A5, sayap menteri tertutup. Opsi kedua, pion A5 dan B5, ya sayap menteri juga tertutup. Oke, kembali ke posisi. Jadi Spassky raja ke A1, keluar dari lajur G-file karena dia sudah tahu Petrosyan akan bermain benteng D ke G8, benteng ke G1,
dan benteng G4. Sekilas kalau dilihat cukup aneh ya, karena benteng dengan sengaja diposisikan searah dengan diagonal gajah E2. Ya, tapi ini memang sudah bagian dari strategi Petrosian. Kita akan lihat di langkah berikutnya. Lanjut menteri ke-2, benteng H ke G8, Petrosian menumpuk benteng di G-file, Spassky A5, dan tentu saja B5. Lanjut benteng A ke D1, gajah ke F8, Petrosian mempersiapkan gajah ke G7 menambah serangan ke pion E5. Spassky bereaksi dengan kuda ke H2 mengancam benteng, dan sesuai strategi, ya, kuda makan pion E5. Exchange sacrifice. Kuda makan benteng, pion makan benteng, dan ya, dengan melakukan exchange sacrifice benteng tukar kuda tadi, pion D5 sekarang sudah hilang, dan pion H yang sebelumnya bertumpuk tidak bisa untuk menyerang menjadi berbaris seperti ini, dan sangat berguna untuk kembali melakukan serangan di sisi sayap raja. Dan barisan pion ini biasa disebut dengan pawn storm, dan di langkah-langkah berikutnya Petrosian akan mendemonstrasikan, menunjukkan kepada kita betapa kuatnya melakukan serangan melalui pawn storm ini. Oke, lanjut. Spassky E4 mengorbankan pion. Jika diterima, maka gajah makan kuda, lalu menteri G7. Kuda gratis untuk putih. Ya, karena jika menteri makan gajah, maka menteri ke-8 skakmat. Oke, kembali ke posisi. Jadi Petrosian gajah ke D6 melindungi kuda. Spassky menteri G3 memberi jalan ke benteng. Petrosian kuda ke D7 mengancam gajah. Gajah ditukar dengan gajah, menteri makan dengan gajah, dan lanjut Spassky benteng ke D4. Ya, ancamannya adalah pion makan pion, kemudian benteng makan pion G4 ya. Jadi Petrosian E5 menyerang benteng, benteng harus mundur ke D2. Mundur ke D2 karena Spassky juga memiliki ancaman benteng ke D1, menumpuk benteng untuk mengancam pion di D5. Dan Petrosian menjawab dengan sangat cerdas, pion ke F5, menawarkan pion F5 untuk mempertahankan pion D-nya ya. Dan tentu pion makan pion F5 adalah pilihan terbaik untuk putih, tapi Spassky di sini memilih pion E makan pion D5, yang tentunya menambahkan jumlah pion untuk melakukan serangan di sayap raja dengan F4. Lalu menteri ke E4, kuda ke F6 mengancam menteri lagi, menteri ke F5 sekak, dan raja ke B8. Ya, oke. Lanjut Spassky F3, idenya adalah mencegah kuda ke E4 supaya menteri bisa ke E6 menukar menteri dengan menteri. Ya, karena jika pada posisi sebelumnya, jika Spassky langsung menteri ke E6, maka menteri makan menteri, pion makan menteri, dan kuda ke E4. Dari sini kita harus menyerahkan bentengnya balik ya untuk Petrosian, karena jika benteng menyelamatkan diri, kuda makan pion F2 sekak, raja ke A2, dan G3 skakmat. Oke, jadi itulah alasannya kenapa F3 dimainkan. Oke, tapi Petrosian tahu itu, dia mencegahnya gajah ke C8, menteri mundur ke B1, dan G3, mengunci petak F2 dan H2. Spassky memainkan benteng ke E1, sedikit memberi ruang untuk raja, H3 untuk membuka H-file dan menjadikan pion G menjadi pion bebas yang sangat kuat. Balasan Spassky gajah ke F1, benteng ke H8, pion makan pion H, gajah makan pion H, raja ke G1, gajah makan gajah, raja makan gajah. Dan untuk meningkatkan serangan, Petrosian memainkan langkah yang lagi-lagi sangat kuat, E4. Ya, menaruhkan pion untuk membuat pion bebas kedua. Dan Spassky menolaknya, menteri ke D1. Dan lagi-lagi muncul langkah yang sangat kuat, sebuah kejutan, bam, kuda ke G4. Spassky menerima pengorbanan dengan senang hati, dan F3 mengunci petak G2, mengancam skakmat melalui menteri ke H6, lalu menteri ke H1 skakmat.
Ya, sangat kuat, sangat kuat. Di sini Spassky membalas dengan benteng ke kedua untuk menghentikan skakmat itu, tapi setelah pion makan pion kedua skak, Spassky menyerah. Jika permainan ini dilanjutkan, hitam akan menang dengan langkah yang dipilih putih apapun itu. Mulai dari raja ke G1, menteri ke H6, ancamannya menteri ke H1 skakmat, raja makan pion, menteri ke H2 skak, raja ke F1 dan menteri ke F2 skakmat. Opsi kedua, raja makan pion kedua, hitam punya langkah benteng ke H2 skak. Jika memilih raja ke F1, menteri ke F6 skak, raja ke G1, menteri ke F2 skakmat. Jika putih memilih raja G1, maka hitam punya langkah menteri ke H6 dengan ancaman benteng ke H1 skakmat yang tidak bisa terhentikan. Oke, sekarang jika raja ke E2, maka menteri ke F4 dengan ancaman menteri ke F2 skakmat. Putih bisa menghentikan itu dengan menteri ke D4, kemudian menteri ke F3 skak, raja ke D2, menteri ke F2 skak, raja ke D1, menteri makan menteri, pion makan menteri, dan setelah benteng H1, promosi pion tak terhentikan. Ya, bagaimanapun hitam akan menang dengan mudah. Oke, jadi itulah kenapa Boris Spassky menyerah. Oke, jadi gitu ya teman-teman, partai catur yang sangat menarik antara Boris Spassky melawan Tigran Petrosyan. Dan ya, cukup segitu aja untuk partai kali ini. Like video ini jika kalian suka, klik subscribe jika kalian ingin terus mengikuti video-video gue selanjutnya yang sangat keren. Oke, salam pecinta catur, gens una sumus, kita satu keluarga.